Shalom, shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya berdoa dimanapun saudara berada, di rumah-rumah maupun di tempat ini, saudara dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati Tuhan. Dan walaupun saudara mungkin dalam sakit penyakit, saya berdoa saudara dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dan kalaupun ada saudara, ada kekasih-kekasih saudara yang berpulang ke rumah Bapa di surga, saya berdoa saudara diberikan penghiburan oleh Roh Kudus. Karena kita tahu bahwa setiap orang-orang berpulang di dalam kasih Bapa, itu berarti rumah mereka di surga sudah disiapkan. Dan juga mahkota kemenangan itu juga Tuhan sudah siapkan. Karena dari semuanya itu tugas mereka juga selesai di bumi ini. Untuk itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita yang masih hidup saat ini, kita masih punya tugas. Yuk, kita jalankan tugas itu, saudara. Mari kita terus senantiasa mendekat kepada Tuhan, setia kepada firman. Mari kita terus renungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam, tak henti-henti. Kita masuk dalam jam-jam doa kita. Kita perdalam pendengaran kita, kepekaan kita akan firman Tuhan, sehingga itu menjadi kekuatan buat kita, saudara, dalam menjalani hidup ini, saudara. Karena kita percaya, saudara, bahwa segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk saudara dan saya tentu. Oleh sebab itu, saudara, hari ini saya mau sharingkan sesuatu yang penting, yaitu bagaimana kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Wow, suatu hal yang luar biasa, saudara. Karena apa, saudara? Sering kita jumpai banyak orang membuat konten media sosial media, saudara. Konten-konten yang nggak tahu kayak gimana, saudara ya. Ada konten yang bagus, konten yang edukatif, ada konten juga yang mendidik, saudara ya. Konten-konten rohani, tapi ada juga tak kalah banyaknya, saudara, konten-konten yang tidak bermanfaat, tapi digandrungi banyak orang. Dan herannya jumlah viewernya juga banyak, saudara. Kadang-kadang kan kontennya itu sesuatu yang disetting, dikondisikan ya, dan herannya begitu banyak orang mau menonton cerita-cerita yang seperti pepesan kosong itu, saudara, maaf, karena banyak hal yang tidak mendidik. Tapi itulah perhatian kita, saudara. Kadang-kadang anak-anak kita juga terserap nonton seperti itu, dan kita harus mendidik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Segala sesuatu memang diizinkan Tuhan supaya kita semakin mempertajam telinga kita untuk mendengarkan apa yang baik, apa yang benar bagi hidup kita sesuai dengan perkenanan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara. Saya mencatat ada 2 cara supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena apa, saudara? Ini menjadi penting ketika kita tahu bahwa mendapatkan perhatian dunia adalah mudah. Kita bikin konten yang ngaco aja banyak viewernya, saudara. Tetapi semua sia-sia di atas kesia-siaan kata firman Tuhan. Bagaimana sekarang kita mendapatkan perhatian Tuhan, itu jauh lebih penting. Bagaimana Tuhan senantiasa eye-catching kepada kita. Bagaimana senantiasa sangat impresi dengan kita. Itu yang menjadi penting hari-hari ini, saudara. Kita nggak peduli dengan jumlah viewer yang dalam menonton kehidupan kita. Tapi kita tahu bagaimana Tuhan senantiasa memandang kepada kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Keluar masuk pintu rumah, Tuhan menjaga kita. Tuhan memelihara kita, saudara. Dan itulah yang membuat kita rindu untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Itu menjadi jauh lebih penting, saudara. Dari makan minum, ya, dari setiap kekayaan dunia ini, Tuhan, jauh lebih penting kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Artinya apa, saudara? Ketika kita mendapatkan perkenanan Tuhan, apa yang gak mungkin yang Tuhan kasih, saudara? Tuhan bisa kasih apapun yang kita minta. Bukankah Tuhan katakan, carilah, maka kau akan diberi, ketuklah, maka akan dibuka bagimu. Tapi itu berlaku bagi setiap orang yang berkenan kepadanya, saudara. Ini menjadi penting, saudara. Kenapa, saudara? Ada 2 hal yang penting kita
lakukan untuk mendapatkan perkenanan. Catat saudara, pertama saudara, kita harus disucikan dan dibenarkan oleh Kristus. Di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perlu saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyelamatkan aku dari dosa, dari maut. Aku bersyukur kepada Tuhan. Lalu datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan meninggalkan dosa, itu jauh lebih penting saudara, daripada kita terus jatuh ke dalam dosa. Kita mau melakukan terobosan, mau hidup suci dan kudus dan dibenarkan dengan Allah. Kita kerjakan keselamatan itu saudara. Sebab ketika kita menerima keselamatan, tidak cukup sampai situ saja. Kita harus mengerjakan keselamatan seperti yang Tuhan mau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup yang dimerdekakan itu juga berarti kita membereskan hidup kita dengan orang lain. Di 1 Korintus 9 ayat 27, Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Demikian, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara. Ini penting. Seberapa banyak dari kita, orang yang sudah dari kecil, dari bayi, sudah menjadi orang Kristen, saudara. Tapi banyak begitu juga, sekian banyak bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, tapi kita juga banyak sekali musuh, saudara. Itulah yang menghambat langkah kita terus bertumbuh dalam perkenanan Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan. Kita punya semboyan, katakan, aku akan menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan menjadi naik dan bukan turun. Tetapi tersendat-sendat, saudara. Karena apa, saudara? Karena kita belum membereskan hidup kita, relasi kita dengan orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, penting ketika kita masuk dalam suatu komunitas, dalam keluarga kita, komunitas gereja, dalam pelayanan, komunitas hobi dimanapun, ketika kita menjadi pembawa damai sejahtera, kita akan dinantikan dan kita akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa, saudara. Beda halnya apabila kita menjadi pembuat onar, saudara. Mana ada yang mau itu, saudara, yang mau mengajak saudara untuk bergabung dalam satu komunitas, maka malah dihindari. Ada dia, yuk pergi yuk. Ada dia, hindari yuk. Jangan sampai seperti itu, saudara. Bagaimana kita mendapatkan Roh Kudus untuk kita menebarkan damai sejahtera, dan sehingga kita bisa diterima oleh banyak orang. Dan di situ ketika kita masuk dalam komunitas, dalam marketplace, dalam pelayanan di gereja, kita menjadi orang-orang yang dinantikan Tuhan karena kita membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Poin yang paling penting dalam hidup ini adalah hidup yang dimerdekakan, disucikan, dibenarkan oleh Allah, mengerjakan keselamatan, terus diperbarui oleh Roh Kudus. Mengerjakan keselamatan itu jadi keharusan kita untuk senantiasa hidup, menjaga kehidupan kita, kekudusan hidup kita di dalam Tuhan, saudara. Dan juga kita membereskan hidup kita dengan orang-orang di sekitar kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, rekan-rekan kita. Kita berdamai dengan orang-orang sekitar kita, ring 1, ring 2, ring 3. Kita berdamai, maka kita akan diberkati dengan teman-teman sekitar kita. Diberkati dalam hal apa, saudara? Kita diberkati dalam penerimaan, acceptance. Itu jauh lebih penting daripada nilai-nilai dunia, nilai uang, harta semata. Kita memiliki teman, kita memiliki sahabat yang mengasihi kita di saat kita suka maupun duka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada poin kedua lagi yang saya catat, bagaimana kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Mari kita belajar tentang seorang perwira ya, yang masuk ke kota Kapernaum, yaitu ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira menyambut Yesus dan mengatakan, Yesus, hambaku sedang sakit di rumah. Dia tidak bisa datang ketemu engkau.
dan engkau juga tidak perlu datang ke rumahku. Tapi aku percaya bahwa engkau dengan perkataanmu dan sabdamu engkau sanggup menyembuhkan. Engkau sanggup membangkitkan orang mati. Oleh sebab itu ya Yesus, katakanlah sesuatu dan aku percaya hamba-Ku itu akan sembuh. Saudara, yang menarik di sini adalah Tuhan Yesus bilang begini, tak pernah aku jumpai orang yang memiliki iman sebesar ini. Wow, saudara. Jarang-jarang Tuhan Yesus memberi apresiasi pada orang yang baru dikenalnya, saudara. Saya yakin perwira ini baru dikenalnya, tetapi perwira ini sudah mengenal Yesus setelah banyak mukjizat-mukjizat yang dia lakukan, yang Yesus lakukan. Dan dia mendengar hal ini sehingga dia menjumpai Yesus untuk meminta hambanya disembuhkan. Dan Yesus mengatakan, tak pernah kujumpai orang memiliki iman sebesar ini. Wow, luar biasa saudara. Itu merupakan suatu apresiasi dari Tuhan kepada perwira tersebut. Hari-hari ini kita mungkin sudah banyak sekali komplain, kita banyak mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana hidupku? Mari saudara, kita datang kepada Yesus. Katakan, Tuhan, ku percayakan hidupku. Tuhan, ku percayakan anak-anakku yang sedang dalam narkoba. Tuhan, aku percayakan Tuhan, keluargaku dipulihkan. Tuhan, aku percaya aku dapat pekerjaan. Tuhan, aku percaya kuliahku bisa diselesaikan. Kalau kita percaya, kita harus melangkah dengan iman. Kita mempercayakan hidup kita bukan berarti kita tinggal duduk saja, diam-diam, dan tidak melakukan apapun. Tidak, saudara. Bagian kita adalah melangkah dengan iman, melakukan bagian kita seperti perwira itu menjumpai Yesus, melangkah dengan iman. Dan kita ketika kita melangkah dengan iman, kita lakukan bagian kita. We do our best and God will do the rest. Dalam pekerjaan saudara saya, dalam pekerjaanmu, ketika engkau sedang bekerja, do your best to your company, dan saudara akan diberkati dengan melimpah-limpah. Karena saudara dan saya memberikan yang terbaik kepada perusahaan di mana kita bekerja, maka Tuhan akan menyalurkan berkat itu dengan melimpah-limpah. Beda kalau saudara tidak bekerja dengan baik, mana ada yang mau meng-hire saudara, mana ada yang mau mempekerjakan kita kalau kita malas dan kita tidak bekerja dengan baik. Ingat seperti tadi, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, jangan sampai aku sendiri tolak. Dan ini berlaku juga dalam dunia kerja. Ketika kita bekerja, kita lakukan yang terbaik. Kalau kita tidak melakukan yang terbaik, maka perusahaan mana yang mau menerima kita? Maka kita akan ditolak, saudara. Oleh sebab itu, ini menjadi evaluasi bagi diri kita supaya kita bangkit. Jadi kepala dan bukan ekor, menjadi naik dan bukan turun, berarti kita harus melangkah dengan iman, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bagian kita adalah melangkah dengan iman, lakukan yang terbaik. Buat kreativitas, sehingga apa yang kita buat menjadi emas buat orang-orang sekitar kita. Bukan emas secara fisik, tapi menjadi manfaat, menjadi suatu hal yang sangat berguna bagi orang lain. Sehingga saudara diberkati oleh orang-orang sekitar kita, di mana tangan Tuhan akan mencurahkan berkat itu oleh orang-orang sekitar kita yang memberkati kita, saudara. Amin, saudara. Demikianlah firman Tuhan yang singkat ini kiranya menjadi berkat buat saudara dan saya, dan terus saudara mendapatkan hikmat dari Tuhan hari ke hari, dan kita sama-sama kuat di dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, saudara. Bapa di surga, Engkau berkati firman yang telah kami dengar, dan biarlah itu menjadi rema dalam hidup kami, tumbuh subur, dan terus kami ingat-ingat akan firman-Mu Tuhan, sehingga ketika kami menghadapi tantangan hidup ini Tuhan, ada Roh Kudus yang memimpin kami dalam setiap langkah hidup kami, sehingga setiap keputusan yang kami ambil Tuhan, senantiasa di dalam pimpinan-Mu Tuhan, di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau kami salah melangkah selama ini Tuhan. Kami mau mempersilakan Engkau Tuhan memimpin hidup kami. Dan kami melangkah dengan iman. Kami mengerjakan bagian kami yang terbaik. Sehingga lewat kami nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati Tuhan
setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, inilah firman yang telah kami dengar. Kami siap Tuhan melakukan firman-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan, Amin. God bless you.